Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan dengan konsep terkait dengan static routing dengan menggunakan multiple routing gitu ya. Jadi di studi kasus yang kita hadapi akan seperti ini begitu. Saya perlihatkan topologi yang sudah ada. Di sini ada topologi yang saya kira sudah lengkap, sudah diberikan IP address di situ di masing-masing blok IP-nya dan di masing-masing peer-to-peer-nya gitu ya, IP routingnya. Dari topologi bisa kita lihat di situ ada 4 buah router yang masing-masing 4 buah router itu terhubung ke router sebelahnya dan juga terhubung ke jaringan di bawahnya menggunakan switch. Nah, yang kita harus cermati di sini bagaimana cara membuat sebuah jaringan dengan model topologi seperti ini bisa saling mengenali. Nah, tentunya konsepnya di sini adalah menggunakan routing. Nah, routing yang kita pakai menggunakan static routing. Nah, secara konsepnya mesti harus dipahami dulu bahwa routing itu nanti di masing-masing router itu harus mempunyai tabel routing. Jadi jaringan sebelahnya itu harus dikenalkan di masing-masing router begitu ya. Sebagai contoh begitu, nanti dari masing-masing router ini tabel routernya nanti akan terwujud seperti ini gitu ya. Jadi router kosong begitu itu harus memuat network address yang ada di jaringan sebelahnya gitu ya. Nah, ini berarti di jaringan sebelahnya itu harus kita kenalkan, kita tambah routingnya di situ, static routingnya. Jadi jaringan 192.168.116 yang mempunyai network address 192.168.116/28 ini harus kita kenalkan di dalam router 0 karena secara default dia tidak kenal jaringan tersebut begitu ya. Jadi kita kenalkan. Nah, lewatnya mana? Lewatnya adalah IP yang terkoneksi langsung dengan routernya gitu ya. Jadi ini lewatnya mana? 172.168.1. Berarti lewatnya di sini gitu ya. Lewatnya di jaringan yang di sini. Jaringan yang ini gitu ya. 172.168.1.2. Jadi dia lewat sini. Begitu juga yang jaringan yang ada di sini gitu ya. Berarti nanti jaringan ini juga harus kita kenalkan di sini gitu ya. 192.168.1.32 yang kita pakai adalah network address-nya /28 kita kenalkan dengan menghubungkan melalui mana? Tetap melalui 12 karena dia akan larinya ke sini gitu ya. Begitu juga dengan jaringan yang di sebelah sini. Kita tambahkan di tabel routing. Itu di router kosong. Nah, di router 1 bagaimana? Di router 1. Nah, berarti yang kita kenalkan adalah jaringan yang di sini, dan di sini. Gitu ya, ini kita kenalkan. Nah, ini berarti kita masukkan ke tabel routing di router 1. 192.168.1.0 via mana? Dia melalui jaringan yang terkoneksi langsung gitu ya, IP address yang terkoneksi langsung. Berarti apa ini? 1.1. Begitu juga yang di sini. Kita kenalkan. Kita tambahkan di tabel routing, terus yang di sini juga kita tambahkan. Gitu ya. Ini yang jaringan yang untuk di router 1. Dari router 2 sama, berarti yang di sini kita tambahkan melalui mana? Melalui 172.168.1.5. Gitu ya. Di sini juga sama melalui 1.5, yang di sini adalah melalui 1.9. Jadi tabel routingnya ini. Terus yang terakhir dia juga harus kita kenalkan. Yang di sini kita kenalkan di sini. Yang jaringan ini juga kita kenalkan melalui 19 semua, yang di sini juga kita kenalkan. Nah, jadi nanti di masing-masing router ini harus ada tabel routingnya. Tabel routingnya apa? Yang pertama ini router kosong dia harus mempunyai tabel routing ini, router 1 harus mempunyai tabel routing ini, router 2 harus mempunyai tabel router ini, dan router 3 juga harus mempunyai tabel ini. Jadi ini konsepnya, ini harus dipahami dulu. Nah, ini sekarang kita coba translatekan ke dalam paket reset gitu ya. Nah, ini kita buat satu-satu gitu ya. Saya buka paket resetnya. Asumsi saya di paket resetnya sudah terdesain topologi seperti ini plus dengan dokumentasi IP address. Terus di masing-masing PC ini dia sudah disetting IP address
gitu ya, sudah disetting IP address. Misalkan yang di blok C sini berarti 192.168.1.1 ada di sini. Itu sudah ada gateway-nya adalah lari ke 14. Yang atas ini nempelnya di sini nanti gitu ya. Ini kita contohkan, kita lihat IP address-nya ya. IP address nyambung ya, IP address IP config bukan IP address gitu ya, ini enggak kelihatan ya. Nah begini, nah ini dia satu-satu gateway-nya sudah mengarah yang ke atas ke 14. Begitu juga yang di sini gitu ya, begitu juga yang di sini. Dia IP config-nya sudah 113 gitu ya, 113, dia address-nya di sini. Begitu juga di router gitu ya. Di router juga sudah otomatis kamu sudah harus di setting dulu gitu ya. Enable IP int brief. Nah ini. Jadi dia sudah di setting gitu ya. Jadi IP 00 ini sudah melari ke 14 ya. Terus yang di sini juga sudah di setting 1.1 sesuai dengan yang topologi di sini. Lah yang kita tambahkan nanti adalah tabel routingnya, karena kalau kita cek tabel routingnya ini masih kosong ya. So IP routing static gitu ya. Ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Lah nanti kita isi. Cara ngisinya bagaimana? Configure terminal gitu ya. Terus kita masuk IP root gitu ya. Yang pertama ini sesuai yang di topologi, berarti kita kenalkan jaringan yang di sini nih, jaringan yang pertama yang di sini ya. Jadi kita tambahkan ini network address 1.16 melalui 1.2 ya, sudah kita tambahkan di sini. IP root gitu ya, IP root 192.168.1.16 network address-nya ya, yang di sebelah sini ya. Yang ini ya, nah ini 1.16 255 240 lewat mana? Lewat 172.1.2 gitu ya. Ini yang pertama. Nah yang kedua berarti kita tambahkan jaringan yang kedua yang di sini, kita tambahkan juga, tinggal diganti saja ini. Berarti berapa ini? 32 gitu ya. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga itu berarti 64. Oke, ini sudah. Terus kita bisa lakukan cek do sh IP root static. Nah, nih. Jadi jaring yang di sini tabelnya sudah kebentuk gitu ya. Dia ada tabelnya sudah kebentuk. Nih, tabelnya kebentuk. Oke. Terus kita tambahkan yang kedua. Balik lagi ke paket reset ya, kita tambahkan di yang di sini gitu ya. Kita masuk di CLI nya, enable configure terminal IP root. Kita balik ke sini yang kedua ya, ini sudah yang kedua, berarti kita tambahkan jaringan yang ini ya, IP root 192.1.0.255.255.255.240 lewat mana? Lewat 1.1, karena yang di sini lewatnya sini ya, 172.288.1.1. Oke. Terus yang kedua kita tambahkan yang di sini. Saya besarkan begini ya biar enak. Berarti 1 titik berapa itu? 32, tetapi lewatnya mana? Hati-hati. Lewatnya adalah dia, karena di sini lewatnya adalah yang 5 ya, bukan yang 1. Lewatnya yang 5. 6, bukan 1. Kalau 5 kan dirinya sendiri ya. Berarti lewat yang 6. Gitu. Terus juga yang sebelahnya ini. Berarti dia berapa ini? 32 sudah, yang 64. Oke ya, ini sudah ya. Terus yang selanjutnya yang di sini gitu ya, kita tambahkan. Ini yang lewat sini, lewat sini.
kita tambahkan nih. Berarti saya masuk ke sini, saya masuk ke CLI, enable configure terminal IP root 192.1.0.255.255.255.240 lewat mana gitu ya. Ini sekarang posisi di router 3 lewat 1.5 lewat sebelahnya yang di sini gitu ya, 172.1.1.5 gitu ya. Terus yang selanjutnya yang di sini 16 gitu ya, lewat 1.5. Terus yang paling pojok gitu ya, yang jaringan 64, network address 64, dia lewatnya adalah 10. Oke. Terus yang terakhir kita tambahkan yang di sini. Sebentar. Yang terakhir ini kita tambahkan, saya kecilkan gitu ya. Ini yang terakhir gitu ya. Ini kita tambahkan jaringan ini, kita tambahkan dia lewat mana? Lewat 9 semua gitu ya. Oke. Enable configure terminal IP root 192.168.1.0.255.255.255.240 lewat mana? 172.1.1.9 ya. Begitu. 16 juga sama. Terus yang 32 juga sama. Oke, selesai. Kita cek do SHIP root static. Nah, ini tabelnya sudah ada. Yang di kedua juga tabelnya sudah ada. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Kita lakukan uji nih dari sini. Ini kan sudah semua tabel routingnya tadi ya. Kita lakukan pengujian. Tinggal kita ping dari sebelah sini, langsung aja menyeberang ke yang di sini ya. Ping 192.168 1 berapa yang di sini? 65 ya. 1. Dia masih mencari. Masih time out. Kita coba reset, dicek pakai reset ya, 192.168.1.65. Oke, sampai sini. Komplit, sudah komplit. Coba kita lakukan ping. Sekarang bisa. Dia berarti tadi lagi butuh proses gitu ya. Nah, ini di reset kita bisa lihat bahwa jaringan ini gitu ya, jaringan yang di sini itu jalurnya adalah lewat ke 14 ke gateway-nya. Kemudian dari sini dia lari ke sini ke 1.2 yang ada di sini, 1.6 yang ada di sini, baru 1.10 yang ada di sini, baru ke lokasinya. Begitu juga kalau saya mau ngeping ke yang di sini nih, jaringan yang berapa ini, 33 gitu ya, 33. Nah, ini dia masih mencari. Emang agak lama, kadang-kadang paket reset dia butuh. Nah, ini sudah bisa. Kita uji coba dengan reset gitu ya, 1.33. Oke. Nah, ini kita bisa petakan jalurnya. Nah, begitu juga nanti bisa diuji. Jika tabel routingmu itu sudah benar, maka sebenarnya nggak ada masalah begitu. Kamu mau pakai setting 10 router dan sebaiknya nggak ada masalah. Tentunya kalau routernya semakin banyak, nanti tabel routingnya yang ada di dalamnya itu juga semakin banyak. Baik, saya kira seperti itu. Saya kira tidak terlalu rumit. Ketika kamu paham terkait dengan konsep tabel routing ini, maka kamu dapat mengkonfigurasi berapa router pun gitu ya. Jadi yang penting paham konsepnya, dan proses manajemen IP ini menjadi penting didokumentasikan. Karena apa? Ketika routing itu bicaranya adalah network address-nya berapa. Meskipun routing itu nanti berlaku spesifik
gitu ya, berlaku spesifik. Kamu menuliskan menembak IP-nya itu bisa, menembak network address-nya itu juga bisa, begitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya terkait dengan routing yang spesifik itu bagaimana pembeliannya dan sebagainya. Nah, ini kita masih masuk di dalam routing yang statik. Terima kasih, saya kira semoga bermanfaat, memudahkan pemirsa atau memudahkan siapa saja yang melihat bagaimana konsep routing gitu ya. Baik, saya kira seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.